Ada nggak sih Sat, kisah sahabat yang dia punya kekurangan atau tadi kan ada Zala sama kalau jahil mungkin. Jadi artinya sahabat yang bermaksiat. Ini sahabat nih, sahabat di kehidupan Rasul mungkin ada penyikapan Rasulnya atau sikap sahabat tersebut atau apa? Banyak sekali, banyak sekali. Salah satu kisah yang masyhur pada zaman Nabi itu, bahkan ini dianggap sebagai pengkhianatan besar, bukan pengkhianatan kecil. Mulai dari kisah bagaimana Khatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia menjelang Fatu Mekah. Itu peristiwa serius. Jadi karena itu Rasulullah kemudian diberitahu malaikat Jibril untuk mengutus sahabat agar merampas surat yang isinya rahasia. Jadi ketika itu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair untuk ngejar ya perempuan yang membawa surat. Kata Nabi, nanti kalau kalian sampai di sebuah nakhlah itu kebun kurma, kalian akan ketemu dengan seorang wanita, dia membawa sepucuk surat yang akan disampaikan pada orang Quraisy. Ambil surat itu, kata Nabi. Perempuan itu nggak ngaku, ketemu. Terus Sayyidina Ali itu nggak kekurangan akal, digertak oleh Sayyidina Ali. Kalau kamu tidak mau memberikan surat, karena kan nggak mungkin Nabi bohong, wong informasinya langsung dari langit kok, gitu, nggak mungkin bohong. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, kalau kamu nggak mau memberikan ya surat yang dimaksud, aku akan telanjangi. Nah, takut dia kan ditelanjangi. Akhirnya dikeluarkan itu buntelan ya dari sanggulnya. Ternyata isinya surat. Dibawa surat itu kepada Nabi, dibaca oleh Nabi. Ternyata itu adalah suratnya Khatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia terkait dengan rencana Rasulullah. Gitu. Begitu Rasulullah membaca surat itu, Rasulullah mengatakan, "Ma balu hada ya Hatib?" Ini apa ini ya Hatib? Umar bin Khattab yang ketika itu melihat pengkhianatan Khatib bin Abi Balta'ah itu langsung, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuka." Biarkan aku akan penggal saja lehernya, kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Da'hu ya Umar, fa innahu min ahli Badr." Biarkanlah dia Umar, karena dia adalah veteran perang Badar. Diampuni oleh Rasulullah SAW. Padahal ini termasuk pengkhianatan yang luar biasa. Pertanyaannya kemudian, kenapa Hatib melakukan seperti itu? Hatib terngaku, ya Rasulullah, bukan saya ini mencintai kekufuran setelah iman, tidak. Tapi saya itu membayangkan kita orang-orang muhajirin ini itu masih banyak punya keluarga, punya harta dan sebagainya di Mekah. Sedikit kebaikan yang saya ingin lakukan kepada mereka itu harapannya bisa membuka hati mereka. Supaya kemudian mereka dalam tanda petik itu ya istilahnya tepos liro lah kalau orang Jawa bilang itu kan, karena kita melakukan kebaikan. Jadi tujuannya baik tapi caranya gitu loh. Sadar, hati bin Abi Balta'ah itu sadar. Itu bukan nggak sadar. Nah itu kasus yang kedua, perang Hunain. Ya kan? Setelah Fatu Mekah. Di mana pada saat perang Hunain itu kan semua orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam kan diajak perang tuh. Untuk apa? Tes case keimanan mereka. Benar enggak ini mereka? Benar kan? Diajak perang, ikut mereka semuanya perang. Gitu kan? Diajak perang. Begitu diajak perang, ternyata apa yang terjadi? Mereka berkhianat. Kan gitu. Rasulullah SAW ditinggalkan, mereka lari. Ya kan lari. Sampai kemudian Rasulullah SAW tinggal beberapa orang dengan sahabat, dan ketika itu Abbas teriak-teriak, "Ya ayuhan nas, hal taraktum Muhammadan wara'a dhuhurikum." Apakah kalian tega meninggalkan Muhammad di belakang punggung kalian? Di belakang kalian. Nah, di situ baru kemudian mereka sadar kalau mereka ini sudah ghadar, melakukan pengkhianatan, ya, lari dari medan perang. Itu terjadi dan itu dilakukan bukan oleh orang biasa. Itu termasuk sahabat.
karena situasi tadi. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya apa namanya, id a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'an. Sekalipun jumlah kamu itu banyak dan kamu itu ponggah dengan jumlahmu yang banyak, tapi itu enggak ada artinya. Ya, id a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'an. Gitu. Dan itu terjadi pada saat perang Hunain. Gitu. Nah, ini kasus yang terjadi di zaman Nabi. Nabi masih hidup. Ya, Nabi masih hidup. Dan kemudian Rasulullah tidak menghukum mereka. Apakah itu bukan dosa besar? Ya. Lari dari medan perang itu dosa besar. Tapi kenapa Rasulullah tidak menghukum mereka ketika melarikan diri dari medan perang tadi? Bahkan kemudian setelah perang Hunain, ya kan, orang-orang Quraisy yang ikut berperang tadi kan kemudian dapat ghanimah banyak itu. 100 unta. Nah itu. Nah itu yang kemudian nanti dijadikan alasan terkait dengan mu'allafati qulubuhum itu adalah orang-orang yang punya power yang baru masuk Islam. Jadi kalau dia tidak punya power, tidak punya sya'biyah, tidak punya massa, tidak punya kekuatan, ya dia tidak termasuk yang mu'allafati qulubuhum yang diberi zakat. Nah, dasarnya diantaranya itu tadi peristiwa perang Hunain, di mana kemudian setelah terjadinya kasus tadi lalu kemudian selesai dan ghanimahnya banyak sekali, maka kemudian mereka-mereka yang asli Quraisy tadi itu kembali ke Mekah diberi tokoh-tokohnya itu 100 unta yang kemudian sempat membuat iri orang-orang Ansor ketika itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW panggil mereka karena kemudian muncul desas-desus Muhammad. Ya, ketika waktu susah datang pada kita, giliran enak yang diingat kaumnya, sementara kita dilupakan. Rasulullah SAW panggil mereka semua, kemudian Rasulullah menjelaskan pada mereka, saya mendengar apa yang kalian sampaikan, kata Nabi SAW. Ya, sekarang saya ingin memberikan pilihan kepada kalian, pilih harta atau pilih saya pulang ke Madinah bersama kalian. Kata mereka, lebih baik kami membawamu pulang ke Madinah. Biar karena orang-orang Quraisy membawa harta yang kau bagikan pada mereka. Salam. Nah itu peristiwa perang Hunain. Ya. Nah nanti setelah itu banyak kasus perang Jamal. Di situ bagaimana Ibunda Aisyah, bagaimana Zubair, ya kan, termasuk Tolha dan sebagainya itu kemudian bermusuhan dengan Sayyidina Ali. Belum lagi nanti kasus Siffin, Muawiyah dan sebagainya. Itu semua sahabat yang melakukan. Pertanyaannya, apakah mereka nggak paham? Apakah mereka tergelincir? Mereka paham. Gitu. Mereka bukan dalam posisi yang tergelincir tadi. Tidak. Nah di situ. Jadi itu juga sekaligus membuktikan bahwa mereka itu bukan maksum. Bukan manusia yang maksum. Sama seperti kita. Meskipun nanti para ulama itu bahasanya diperhalus. Ya kalau orang Syiah itu kan langsung. Ulama itu bahasanya diperhalus. Itu namanya lubsul fitan. Nah, jadi lubsul fitan. Jadi itu bahasa halusnya mereka. Begitu ya.